adalah salah satu universitas Ulul Albab yang terletak di Kota Malang di Provinsi Jawa Timur. Universitas Islam Negeri Malang adalah salah satu universitas yang diresmikan oleh Presiden ke-6 kita, yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2009. UIN adalah salah satu universitas yang mewajibkan pada seluruh mabanya untuk menetap pada asrama atau ma'had selama 1 tahun. Namun 2 tahun kali ini, yakni tahun 2020 dan 2021, UIN belum bisa mengaktifkan ma'had tersebut karena pandemi. Nah, sekarang karena kita adalah maba dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, maka dari itu kita harus mengetahui visi dan misi dari universitas tersebut. Visi UIN adalah terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Yang dimaksud di sini adalah bahwa kita sebagai mahasiswa UIN harus mampu memadukan antara sains dan Islam sebagai dakwah di masyarakat untuk kedepannya. Yang kedua adalah misi UIN. Yang pertama, misi UIN adalah mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab. Kita tahu bahwa arti dari ulul albab adalah seseorang yang mempunyai pemikiran yang cerdas. Maka dari itu, UIN mengangkat hal ini sebagai misinya, yang berarti kita sebagai mahasiswa dari universitas tersebut harus mampu menjadi sarjana yang berakhlakul karimah dan juga mempunyai pemikiran yang cerdas serta intelektual di masa yang milenial. Yang kedua dari misi UIN adalah menghasilkan sains, teknologi, seni yang relevan dan berdaya saing tinggi. Maksudnya di sini adalah kita semua sebagai mahasiswa UIN harus mampu untuk mencocokkan antara sains, teknologi, dan seni menjadi satu untuk bahan bekal kita kepada masyarakat kedepannya. Dan yang telah disebutkan oleh Bapak Rektor kita, yakni Profesor Dr. Zainuddin MA, adalah kita sebagai mahasiswa UIN harus mempunyai 4 sifat yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa yang ada di universitas tersebut. Antara lain yang pertama adalah mempunyai keagungan spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Dalam setiap universitas tentunya mempunyai beberapa fakultas, dan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim terdapat 7 fakultas, yaitu yang pertama Fakultas Tarbiyah atau Keguruan. Fakultas ini adalah fakultas tertua di dunia. Dan yang kedua adalah Fakultas Syariah, ketiga Fakultas Psikologi, keempat Fakultas Ekonomi, kelima Fakultas Sains dan Teknologi, keenam Fakultas Humanita, dan yang terakhir adalah Fakultas Kedokteran. Seperti yang telah dikatakan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, mata kuliah pengembangan kepribadian adalah ciri khas Malang yang meliputi mata kuliah besar, mata kuliah keislaman, mata kuliah bahasa, dan mata kuliah filsafat. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang mempunyai 4 pilar kekuatan yang terangkai dalam tagline Ulul Albab yang menjadikan mahasiswa UIN menjadi ulama yang intelektual di zaman modern. Tidak mudah untuk masuk ke dalam titik atau universitas ini. Kita adalah salah satu orang yang beruntung di antara beribu-ribu orang yang mencoba dan berusaha daftar di PTI. Itu kita semua harus bersyukur sekali karena kita dapat masuk di sini, menimba ilmu di sini. Kita harus yakin
mahasiswa, yakni lembaga eksekutif mahasiswa di level mahasiswa. Fungsi dari DEMA adalah yang pertama, sebagai pelaksana organisasi kemahasiswaan. Yang kedua, sebagai lembaga yang mengkoordinasi dan menginstruksikan pelaksana tingkat universitas. DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa juga mempunyai beberapa tugas. Yang pertama adalah melaksanakan program kerja yang telah disepakati oleh SEMA. Yang kedua, mengkomunikasikan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas. Dan yang terakhir adalah melaksanakan koordinasi dan sinkronasi kegiatan kemahasiswaan. Di dalam lembaga eksekutif tentunya membutuhkan menteri untuk membantu tugas-tugas lembaga eksekutif. Begitu juga di DEMA. DEMA juga mempunyai beberapa kementerian, yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik, Kementerian Agama, Kementerian Perkembangan dan Kreativitas, dan yang terakhir adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi. Yang kedua adalah Senat Mahasiswa atau biasa dikenal dengan SEMA. SEMA adalah organisasi mahasiswa yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan juga KMJ. Fungsi dari SEMA adalah advokasi, legislasi, pengawasan, dan juga tugas SEMA antara lain. Yang pertama adalah mengawasi dan mengontrol DEMA universitas. Yang kedua adalah memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh DEMA universitas. Yang ketiga adalah memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Yang keempat adalah memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kelima adalah mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA. Yang keenam adalah merancang dan menetapkan peraturan organisasi UIN. Yang ketujuh adalah mengesahkan peraturan DEMA universitas. Dan yang terakhir adalah menjadi mitra kerja DEMA universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Seperti lembaga legislatif, SEMA juga mempunyai wewenang. Wewenang SEMA antara lain, yang pertama adalah membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. Yang kedua, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Yang ketiga, memberikan pendapat untuk melaksanakan dan yang terakhir adalah menjadi mitra kerja DEMA universitas dalam melaksanakan kegiatan organisasi kemahasiswaan. Di dalam SEMA juga mempunyai beberapa komisi yang terdiri dari Komisi Ketua Umum, Komisi Sekretaris Jenderal, Komisi Bendahara, Ketua Komisi, anggota komisi, dan juga staf ahli. Komisi A adalah advokasi dan hukum, Komisi B adalah organisasi dan kemahasiswaan, Komisi C adalah administrasi dan keuangan, dan Komisi D adalah informasi dan komunikasi. UKM di UIN ada sekitar 15 UKM. Yang pertama adalah Menwa, Pramuka, KRS yakni Komisi Sukarela atau PMI, Paduan Suara, Teater, Mapalatur Sina, UKM Junior, UKM Komus, Taekwondo, Jepret, Klub Fotografer, Simfoni FM, UMKM LKP2M, UA, PM, Inovasi, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, saya akan merangkum sedikit tentang dua materi yang disampaikan oleh narasumber kita, yakni Bapak Hasan dan juga Bapak Bashri Zain. Ya, mereka berdua membahas tentang kita harus menjadi penerus bangsa Indonesia yang tangguh dan juga bisa
bisa menanggapi apa arti dari Islam moderat. Mereka berdua adalah dua orang yang sama-sama alumni Universitas Islam Moderat. Dan mereka berdua adalah dua orang yang sama-sama berhasil dan sukses di dunia aktivis. Ya, mereka berdua sangat hebat dan patut untuk kita teladani. Mereka mengajarkan kepada kita semua bahwa mahasiswa adalah penerus negeri. Mahasiswa adalah penerus bangsa dan para ulama. Mereka berdua juga memaparkan pendapat mereka bahwa di era pandemi ini banyak sekali mahasiswa dan juga para pelajar yang malas belajar. Lalu bagaimana kehidupan Indonesia beberapa tahun ke depan jika seorang pelajar dan mahasiswanya bermalas-malasan? Maka dari itu mereka berdua juga memaparkan dan terus memotivasi kami untuk selalu giat belajar. Walaupun dilakukan secara online, tapi kita harus selalu bisa mengikuti perkembangan zaman dan juga mengikuti teknologi yang berkembang pesat pada saat ini. Maka dari itu kita sebagai mahasiswa kita harus mampu untuk mempelajari semua yang harus kita pelajari. Kita harus berusaha semaksimal mungkin agar kita menjadi penerus bangsa dan pemimpin bangsa yang baik, bijak, dan juga bertanggung jawab. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya, karena Indonesia butuh orang dan penerus bangsa yang tangguh untuk kedepannya. Dan mengenai Islam moderat, Bapak Bashri Zain memaparkan pendapatnya bahwa moderat adalah jalan tengah. Ya, karena pandemi ini, maka Islam moderat diterapkan untuk menjaga dan juga melindungi kita semua dari wabah COVID yang sekarang ini. Maka dari itu, kita adalah mahasiswa. Kita harus mampu menyaring informasi-informasi yang mungkin hoax atau tidak benar. Dan kita juga harus senantiasa berpikir dengan cara intelektual, karena sekarang ini adalah zaman milenial. Di zaman milenial ini, kita harus bersaing dengan teknologi, dan kita juga harus bisa menguasai teknologi. Karena orang yang menguasai dunia adalah orang yang mampu menguasai teknologi, bukan mereka yang tidak tahu apa itu teknologi. Itulah pesan dari Bapak